Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir 'alaina ya karim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wong wedane urung teko wis ndonga niku yo ngurus sithik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Donga sing paling diapali ibu termasuk ya bapak masuk kula sak omah. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana barik lana fi umrina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Masyarul muslimin muslimat mukminin wal mukminat, Bapak Ibu jamaah taklim ba'da sholat maghrib sampai mandi waktu isya di Masjid Jenderal Sudirman, yang tentunya sangat berbahagia, sangat mulia, dan kita menjadi orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di samping urusan jasmani kita, kita juga peduli dengan urusan rohani kita. Di samping dunia kita juga akhirat kita. Di samping lahir kita juga batin kita. Di samping fisik kita juga mental kita. Di samping bordone yo agamane. Nah, kali ini alhamdulillah kita bersyukur, dan mohon maaf saya tadi cluster dari pagi kerja, kemudian kita kebetulan tadi ketemu sholat Jumat, yang khutbah juga saya. Habis Jumatan kemudian ada kegiatan rapat sampai setengah 4. Kalau bawa kelambi papat jam 4 ngaji dan Widoro baru. Kebetulan saya jam 5 ada kontrol dokter urusan mata yang agak kena radang sedikit, sudah menyembuh di rumah sakit Condong Catur. Pas rampung azan maghrib langsung meluncur ke sini. Alhamdulillah belum komat, saya wudhu ke belakang ganti baju, pas di komat masih dapat 2 rekanan ditambah sholat sunat. Jadi ini laster awit jam 8 tekan jam 8 bengi monggo durung mulih, durung petuk karo bojo karo anak, malah petuk bojone wong akeh. Alhamdulillah bersama jamaah, semoga kita dijamin ibadahnya mustajabah. Niki jenenge dahar pecel lalape rambak, dunyane iso kecekel ning akhirate iso tercanda. Dunia dengan kerja, akhirat dengan ibadah untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada kesempatan malam ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bulan Rajab, sudah bertemu dengan bulan Sya'ban. Bahkan hitungan dari hitungan dari hisab maupun dari ruqyah itu sama. 1 Sya'ban jatuh pada hari Jumat kelihatannya. Jadi saat ini wis masuk tanggal 2, karena masuknya hari di bulan tahun Hijriah adalah saat terbenamnya sinar matahari. Maka sekarang sudah tanggal 2, tapi kalau bulan Masehi berkalinya hari di jam 12 malam. Jadi ada bedanya sedikit, sekitar 6 jam kita sudah masuk tanggal 2 bulan Sya'ban, tetapi untuk Masehi masih masuk tanggal 31, belum tanggal 1. Jadi alhamdulillah kalau bulan Sya'ban berarti kita masih perlu juga untuk berdoa kepada Allah, karena Rajab Sya'ban itu sebetulnya persiapan akhir untuk menyambut datangnya bulan Ramadan.
sempurna, ibadahnya ikhlas, khusyuk istiqomah di bulan Ramadan, persiapannya harus jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan Rasul menganjurkan siapno Ramadanmu awet bulan Rajab. Nah itu paling telat. Makanya ulama menganjurkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ditambah para ulama ada yang waghfir lana dzunubana, ada yang ighfir lana dzunubana, ada yang wabarikna fi umrina, ada yang barik lana fi umrina. Silakan. Semoga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Minta barokah kepada Allah. Kalau sudah bertemu dengan bulan Rajab, minta dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, diberikan kesemangatan sampai bertemu bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadana, kemudian kita minta pada Allah agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi sing paling pokok niku ibadah sing paling mantep nek wis putuk bulan Ramadan, tetapi persiapannya harus sejak bulan Rajab. Jangan nanti Ramadan kok mak beduduk sesuk puasa ta. Ya Allah, desa. Langsung niku siap-siap. Besok puasa ta, dilekas puasa ta. Desa nek niku siapkan dari awal. Ya kalau kita mau menantu anak perempuan, arep mantu anak wedok, nopo putu wedok, persiapannya panjang Pak. Enggak cuma sehari, 2 hari, seminggu, 2 bulan, kadang setengah tahun, kadang 1 tahun wis lamaran. Lamaran wis ngitung dino, aja dino Rebo, aja dino Senin nduk. Iki gebelake bapak. Aja dino Selasa, gebelake simbok. Aja dino Rebo, gebelake Mbah Kakung. Aja dino Kamis, gebelake Mbah Putri. Aja dino Jumat, gebelake Mbah Buyut. Ojo dino Setu geblake kakangmu, ojo dino Minggu geblake adimu. Entek Senin tekan Ahad geblak kabeh. Akhirnya lagi jam Rebo malam Senin. Jadi jangan sampai kita mengambil hari yang jelek. Nah kalau ngaji karo wong desa, Bu, nek arep mantu anak wedok ojo golek dino sing apik kleru. Wanek kok niku to. Ojo golek dina sing apik niku jenenge kleru. Nek golek dina sing apik berarti liyane elek. Kalau mencari hari yang baik, yang lain berarti jelek. Terus gimana? Golek dina sing paling apik berarti liyane tetap apik. Cari hari yang terbaik. Berarti yang lain tetap harinya baik, hari yang jelek. Oh, Isnin jelek, Isnin Selasa jelek, Rabu jelek, Kamis jelek, goblok. Iso ijab akhirnya. Semua baik, kita cari hari yang terbaik. Karena dalam satu hari, sehari semalam ada waktu yang terbaik, waktu yang mulia. Kapan itu? Sepertiga malam yang terakhir. Yang Allah anjurkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam ataka rabbuka maqamam mahmuda. Bangun sepertiga malam terakhir, salat tahajud, salat malam, maka janji yang Allah berikan maqamam mahmuda, tempat yang terpuji, yang tertinggi, yang termulia, bahkan bisa sejajar satu kabrik, satu kampung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Satu hari ada waktu yang mulia, sepertiga malam yang terakhir. Dalam satu minggu ada hari yang mulia. Kapan minggu? Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Bahkan ketika para ulama, dino sing dampingi dino Jumat klebu dino sing apik. Apa sebabnya? Jumat dino sing apik. Berarti ki wonten Jumat ya klebu dino sing luwih apik, termasuk Khamis dan Sabtu. Itu masuk yang baik. Maka sekarang masih hari yang mulia. Kenapa? Masih mendampingi hari Jumat atau Jumat atau cara desa Jemuan. Sayyidul Ayyam, Jumat itu hari yang terbaik dalam satu minggu. Kemudian dalam satu bulan Allah berikan waktu yang mulia. Kapan itu? Nisfu. Nisfu itu pertengahan setiap bulan di tahun Hijriah. Makanya dianjurkan puasa Ayyamul Baid tanggal 13, 14, 15. Menyambut apa? Nisfu tengah bulan. Tetapi yang paling ngetop adalah nisfu Sya'ban. Nisfu Rajab juga ada sebetulnya, nisfu Maulid juga ada, nisfu Muharram juga ada. Yang paling ngetop biasanya nisfu Sya'ban. Kenapa? Persiapan akhir menyambut datangnya bulan
Ramadan, ibadah, zikir, donga, Quran, Yasin, mujahadah di malam nisfu Sya'ban. 1 bulan ada hari yang mulia kapan nisfu. Makanya ada yang menganjurkan puasa sunnah Ayyamul Ba'id 13, 14, 15 di tengah-tengah bulan di tahun Hijriah. Kecuali Ramadan 1 bulan penuh. Nah, yang agung lagi dalam 1 tahun ada bulan yang sangat mulia. Kapan itu? Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Kapan itu? Ya bulan Ramadan. Makanya Ramadan bulan yang paling agung, yang paling mulia, bahkan bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh malaikat-malaikat Allah, bulan yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan bulan yang harus dan wajib dimuliakan oleh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalimat saya tidak akan pernah menjadi orang yang mulia kalau tidak mau menjadikan Ramadan itu bulan yang mulia. Awakmu ora bakal dadi wong sing mulya nek ora gelem dadekno sasi Ramadan dadi sasi sing mulya. Makanya kita sambut Ramadan sejak awal. Bahkan Rasulullah itu menyambut Ramadan itu kapan? Sejak Ramadan tahun sebelumnya. Begitu masuk akhir Ramadan, Rasul itu menangis, ya Allah, kenapa Ramadan begitu cepat meninggalkanmu, ya Allah? Kenapa Ramadan akan pisah denganku, ya Allah? Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan tahun yang akan datang. Kanjeng Nabi niku akhir Ramadan nangis donga ben iso petuk Ramadan tahun ngarep. Jadi Rasul menyambut Ramadan sejak Ramadan sebelumnya. Kanjeng Nabi akhir Ramadan nangis nek awake dhewe alhamdulillah ning poso wis rampung sesuk kali waduh nek waduh cuma apa ini kadang kita bahagia senang tidak kalau tidak apa-apa lah namanya meraih kemenangan kok. Tetapi Rasul menyambutnya setahun lah, kita paling tidak 2 bulan lah sejak Rajab. Makanya kalau saya mundur sedikit, Rasulullah tindak Isra Mi'raj di bulan Rajab, dibersihkan hatinya, dicuci ruhnya, diberikan ruh-ruh yang baik, nutfah yang baik untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab. Terus Kanjeng Nabi tindak Isra Mi'raj niku di bulan Rajab. Para ulama sepakat ini untuk persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Makanya Allah berfirman subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Isra Rasulullah itu dari mana? Dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Artinya perjalanan Nabi Muhammad, perjalanan Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha hingga ke Mustawa di ngarasnya Allah. Itulah yang namanya Mi'raj. Makanya satu hal yang perlu kami sampaikan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tindake Kanjeng Nabi, perjalanan Rasulullah itu ternyata dari masjid ke masjid, bukan dari pasar ke pasar, bukan dari kantor ke kantor, bukan dari kafe ke kafe, mas, bukan dari cangkruk ke cangkruk, lah, bukan dari mall ke mall, bukan dari Indomaret ke Alfamaret, bukan niku. Tindake Kanjeng Nabi dari masjid ke masjid. Boleh ngono berarti kantor elek, cangkruk elek, mall yo elek, Indomaret yo elek. Enggak. Saya bilang tidak ada yang jelek, semua baik, tetapi ada yang terbaik. Kantor baik untuk kerja, pasar baik untuk jualan belanja. Orang yang diputar Indomaret, Alfamaret bagus kok. Yang mendingan dojo dengan tanggane lah ya, lebih barokah itu bisa utang barang kok piye. Jadi kita belanja juga pahala. Kalau ibu belanja untuk suaminya
belanja untuk keluarganya, belanja untuk anaknya, belanja untuk orang tuanya, untuk keluarganya, untuk cucunya, untuk tetangganya. Oh, luar biasa pahala sepanjang tidak meninggalkan kewajiban utamanya, terutama sholatnya. Jadi urusan apapun kehidupan kita menjadi amal ibadah. Kerja baik, ke pasar baik, ke kantor baik, cakruk gen apik mak ngurundo. Masyarakatan, kebersamaan, keamanan, kenyamanan, silaturahim bagus semuanya. Tetapi Allah Rasulullah ngendika ahabbul biladi indallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Yang lain gak dibenci, tapi yang paling dicintai itu masjid. Apa kuncinya? Berarti neng pasar sedino ya kudu kelingan karo masjid, nyambut gawe sedino ya emut karo masjid, dolan sedino ya emut karo masjid, neng kampus sedino ya kudu kelingan karo masjid. Kemanapun kita berada harus ingat dengan yang namanya masjid, karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Dan fungsi masjid yang utama adalah masjid, tempat untuk bersujud. Yasjudu, bersujud wonten asalipun Gusti Allah. Jadi masjid kuncinya bersujud. Makanya kalau besar itu namanya masjid. Itu Jumatan biasanya di Jogja. Kalau kecil namanya musola. Orang Jumatan, sholat wajib biasa. Gede jenenge masjid, cilik jenenge musola. Nek teng desa jenenge langgar, sama saja kok. Makanya di desa saya sholat boleh dilanggar. Boleh nggak? Boleh. Boleh di desa sholat boleh dilanggar kok. Di tempat saya, kampung Lonteng desa yang boleh kampung Baca Negara, sholat boleh dilanggar. Di sini nggak boleh karena nggak ada langgar, adanya masjid gitu kan ya, sholatnya di masjid jangan dilanggar gitu kan. Jadi dia sholat boleh dilanggar, dilanggar itu nang langgar ke sholat sama desa. Di sini masjid, karena masjid itu kunci pokok adalah masjid. Masjid untuk pengajian biasa kadang-kadang, baca Quran juga kadang-kadang, zikir kadang-kadang, hadroan kadang-kadang, Jumatan bisa nunggu bisa. Tetapi untuk lima waktunya sehari semalam dikumandangkan adzan sebanyak 5 kali. Maka fungsi utama masjid adalah untuk bersujud, dan Rasul katakan sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah di saat dia mengerjakan sujud. Dan sujud itu kalau kita perhatikan secara ilmu fisik ternyata orang yang paling tawadhu. Jadi tidak salah kalau Rasul katakan sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah di saat dia bersujud. Kita berikan yang pertama. Kalau kita sholat sudah bagus, ibadah yang paling mahdoh, yang super mahdoh itu adalah sholat. Kenapa? Dari takbir sampai dengan salam tidak bisa terputus dengan urusan apapun. Ngaji, minum boleh, makan boleh, ngantuk boleh, belaran HP boleh, liar-liar boleh, tidur pun boleh, harus nonton boleh, gitu kan? Harus cerita itu ngaji kok bebas. Saya penting teko, makanya gitu. Nah, cara beli ngaji saya penting teko. Naik kesel selonjor, naik ngantuk turu, naik ngelih madyan, naik kesel banget mulai. Katanya kita bebas ngaji kok saya penting teko. Ngaji saya penting teko, naik kesel selonjor, ngantuk turu, ngelih gitu snack madyan, jalan ubi. Katanya kita bosan dolanan apa ya? Apa kok ngaji kok bebas? Sah. Tetap salam wa tariqan ila jannah kata Rasul. Digalake, ditembake, dilencenge, dialuske, diaspalke, diambake, dipadangke jalan menuju surga. Kenapa? Jihad fisabilillah. Bebas ngaji sampai maca-maca mandi dalan ra apa-apa. Zikir tengah-tengah dalan berarti enggak apa, tapi kalau sholat sebelum sampai dengan salam maka tidak bisa terputus dengan urusan apapun. Dari takbir sampai dengan salam zikir terus, doa terus,
rukun qauli, rukun fi'li kerjakan, selesai salam masih dengan wirid, dengan zikir, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ini berarti ibadah yang sangat luar biasa. Maka satu, sholat tidak bisa diputus dengan urusan apapun dari takbir sampai dengan salam. Beda dengan pekerjaan atau ibadah yang lain. Maka kalau kita berdiri, kita bisa melihat di depannya. Kita sujud masih melihat di bawahnya. Kita duduk masih tergantung di bawahnya, di depan kita. Kadang Allahu Akbar, dilalah ngarepe nganggo kaos dagadu, tulisannya mburiku munyuk misalnya. Ada kok, saya pernah baca kaos dagadu Pak Krisna, tulisannya mburiku munyuk di gambar ketek. Nah nek aku ning mburi nek Allahu Akbar maca mboten mesti kurang ajar. Laten mburiku munyuk berarti aku. Ibu-ibu jundumeh putih, wah Allah, apanya sih banten? Halah rukuk bolong kok dinggo, bisa saja terganggu. Rukuk masih melihat sajadah, duduk masih melihat depannya, tapi begitu sujud kita tidak bisa melihat apa-apa selain gelap dan kita mencium bumi. Makhluk yang paling tawadhu kepada Allah adalah bumi yang namanya tanah. Tanah, bumi itu makhluk yang paling ikhlas, yang paling tawadhu, sing paling terima dikai apa-apa ya ora apa-apa, tetapi memberikan kemuliaan kepada manusia. Kotoran kita buang ke tanah, comberan buangnya di tanah, kita kencing larinya ke tanah, buang air besar masuknya septic tank juga di dalam tanah, kita meludah yang motori tanah, sampah dimasukkan ke dalam tanah. Betul kan? Tetapi begitu kita tanami rambutan, ternyata rambutannya manis. Kita tanami durian, duriannya luar biasa, mahal harganya. Tandiri apa wae bumi niku nrimo dikek comberan kotoran, tetapi memberikan kemuliaan untuk umat manusia. Betul kan? Misalnya wonten wit rambutan ning perapakan pojok parkiran truk misalnya, bendina duyui karo sopir truk. Wite nanti pesing wambune wacetha liwat brang, wambune pesing mergo napa isine ning kaya niku. Begitu rambutane wah, kira-kira rambutane pesing apa lagi? Kotorannya banyak sekali. Dari manusia, dari hewan, dari comberan, kotor sekali. Tapi begitu tumbuh rambutan merah-merah, rambutannya buatan pesing babar belas, sang saya reget, sang saya legi rambutannya. Betul kan? Jika yang reget dan terima, apa-apa terima, ternyata memberikan kemuliaan untuk umat manusia. Nah, cocok nanti cerita kali kota kok iso ya bakul rambutan orang sholat rambutane sopo, bakul pelem rasolat peleme sopo, bakul pitik rasolat pitike sopo, bakul iwak rasolat iwake sopo, bakul manuk rasolat manuke sopo. Kebangetan tiap hari dia mendapatkan hasil, mendapatkan untung bani kira-kira ragilem ibadah dablek kali Gusti Allah. So nek mati dari jawaban titen kita menggunakan kenikmatan Allah, kemudian Allah, semua yang ada di alam ini rahmatan lil alamin, untuk kenikmatan dan untuk kemuliaan semua umat manusia. Nanti sapi, wedhus, pitik, kucing kabeh nggo senengan manungsa. Yang senang manusianya, bukan kambingnya. Kambing hanya sementara, dibelah wis rampung urusane. Semua untuk manusia. Makanya kalau kita sujud juga mencium tanah. Ra iso ngambung karpet, ngisor karpet keramik. Ngisor keramik cor-coran. Cor-coran pasir. Ngisore pondasi. Ngisor pondasi lemah. Makanya manusia itu berasal dari tanah.
Hidup kita dimanapun pasti di atas tanah. Ambek teng lantai 74 pondasine ya lemah. Omahe gedhong magrong-magrong, lantene kinclong-kinclong, masih gedene sak gentong-gentong. Dolane tekan Hongkong, lampune buri ya mencorong. Bojone ayune ya ngoblong-ngoblong nganti bathuke menonong kaya udele. Dimanapun kita berada, pasti kita berdiri, duduk, tidur di atas tanah. Makanya manusia berasal dari tanah. Hidup kita semuanya di atas tanah. Dan silahkan cek makanan saya mana nggak ada. Cek makanannya, hampir semua makanan yang kita makan semua berasal dari tanah. Buktikan orang percaya. Meniku lemper, kemana minum hamburger, pizza hut. Tahu pizza hut nggak? Hotdog. Hot niku panas, dog niku anjing, bedog berarti asu panas. Silakan lihat bahannya dari apa? Dari terigu, dari gandum, dari beras. Dari mana dia dapatkan? Dari mall, dari warung, dari pasar. Dari mana coba? Dari petani. Tanam di mana? Di sawah. Ternyata tumbuhnya di atas tanah. Silakan cek. Semua makanan yang kita makan itu berasal dari tanah. Meskipun hamburger, pizza hut, hotdog, apalagi ming Semar Mendem, Rondo Royal, wong Jawa niku ya mentop-mentop di depan ya diunceki, molen ya dicopot, kuping gajah ya ditoples, kapal selam ya dirajam. Kayak ono bakso beranak, ono bakso setan, ono mie ayam beranak bakso, sana aneh jenenge sakniki. No sambel apa? Sambel lampor. Sambal kuntilanak itu di jalan kali orang aneh-aneh aja tadi. Ya orang mie letak itu enak loh. Ya orang wedang tahu nggak? Itu kenikmatan manusia. Makanya manusia berasal dari tanah, hidup kita di sana dan semua makanan dari tanah. Akhirnya kita pun akan masuk ke dalam tanah. Makanya sujud itu intinya mencium tanah. Berarti orang yang tawadhu kepada Allah dan tawadhu kepada sesama umat manusia. Maka betul kata Rasulullah, sedekat-dekat hamba kepada Allah di saat dia bersujud. Nek sujud berarti 99% mengerjakan sholat. Pernahkah Bapak Ibu sujud di luar sholat? Pernah? Sujud syukur dan sholat isya misalnya. Bisa paling-paling pada betina. Atau mungkin anaknya diterima pegawai negeri langsung sujud, alhamdulillah anakku ketolong, sujud di depan pengumuman biasanya. Atau dimanapun dia langsung sujud, alhamdulillah, sujud langsung blosor. Kenapa? Saking seneng anaknya ketawa UGM sujud syukur, ketawa UGM sujud syukur, ketawa UPN sujud syukur, ketawa UIN sujud syukur, ketawa UNY sujud syukur, ketawa UGD naik semari di sujud syukur. Betul tak diterima di UGD Universitas Gawat Darurat Rampung 5 dino mulai mari syukuran kok piye. Anakku wis mari, bojoku wis mari, wong tuwa wis mari, syukuran kok pripun. Sudah habis banyak masih syukuran, sujud syukur lagi cuma sekali paling. Tapi kalau kita sholat minimal 34 kali kita bersujud kepada Allah untuk 17 rakaat wajibnya, belum sunahnya. Lebih banyak sunat kita harusnya kalau pas kelas saya juga lebih banyak, tapi kalau pas pokok ya sekolah-sekolah ya pengen loro rapopo gitu kan. Kalau Jumatan paling nggak ambil 8 atau 6 minimal, habisnya 12 paling nggak. Makanya mari kita berbanyak sujud kepada Allah, dan sujud itu berarti mengerjakan sholat. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang paling besar dalam sejarah kerasulan. Sejak Rasulullah lahir sampai dengan meninggal dunia, ternyata peristiwa yang paling besar adalah Isra dan Mi'raj bagi yang yakin dengan iman. Sementara dalam Isra Mi'raj Rasul mendapat perintah mengerjakan sholat. Berarti sholat menjadi perintah yang paling besar, yang paling mulia, yang paling utama, yang paling istimewa dalam seluruh ibadah yang kita kerjakan dalam setiap harinya.
Monggo dipun cek kira-kira ibadah sing paling rutin iku napa saben dina. Poso ngenteni Ramadan, ibu nyaur yo ngenteni ruah, Allah kendhe rajak kok nyautang yo monggo kaya ngenteni ruah. Nah niku ta yo ana urung ruah Allah dhewe tanggal 1 turun tanggal setengah kok musike. Poso sunah kadang-kadang haji nunggu 34 tahun. Umroh biayanya juga mahal. Ya nggak bisa tiap bulan kita umroh. Quran ya cuma paling-paling sebentar. Zikir ya kalau dungu ya butuh ya bendino lah, tapi ya udah sampai waktu. Tetapi sholat berarti kita kerjakan paling rutin dalam sehari semalam. Tidak bisa ditawar. Dari subuh sampai dengan isya berarti 5 kali setiap hari kita mengerjakan sholat, kecuali barangkali yang meninggalkan. Ya monggo saya dewe-dewe Rasul ngendika barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, apalagi hanya urusan dunia semata, maka dicatat namanya tebal-tebal di atas pintu neraka. Hati-hati, jangan menyepelekan sholat. Makanya berapa besar gajimu sampai kau tinggalkan sholatmu. Ini WA saya ada teman. Berapa besar gajimu, berapa besar penghasilanmu sampai kau tinggalkan sholatmu. Hati-hati. Berapa besar penghasilanmu sampai kau tinggalkan sholatmu. Gaji sebanyak apapun hanya urusan dunia, itu hanya sementara. Tetapi ibadah sholat khalidina fiha abadan. Bahkan ada kalimat perjalanan yang paling jauh adalah perjalanan menuju masjid. Terus betul Bapak Ibu, melaku sing paling adoh niku teng masjid to, Pak. Tekan Malioboro iso, Beringharjo iso, Kaliurang iso, Terjun tiap hari iso, Gowes iso, Touring iso, Indrayani iso, Pantai Drini iso. Apa nih masjid ora iso? Ada, alhamdulillah ini hadir semua yang hadir. Yang enggak masih banyak. Ya kalau bahasanya Pak Aziz, kerja tiap hari, ke kantor tiap hari, ke pasar tiap hari, antar anak tiap hari, ke lembur tiap hari, jualan tiap hari, belanja tiap hari, masak tiap hari. Kenapa ke masjid hanya seminggu sekali? Nggak adil kan? Jumatan, mangkate keri, mulia, sikit dewe. Nek salat yo ning mburi dhewe, ning pojok kono kae, malah nganggo rame karo sende-sende ke ngobrol karo kancane ki malah karo dolanan pe ke karo ngrasani khotibe jane khotbahe suwe. Tulis khotbah maksimal 15 sampai 20 menit. Kelakon khotbah setengah jam tahun kemarin ora dijadwal kok. Kalau rasa bundang Pak Ustaz tak ngono baru suwi banget nyebai tenan. Khotbah suwi niku nyebai. Betul enggak Bapak Ibu? Itu urusan rohani masalahnya, beda dengan jasmani. Jasmani ala kok ten mriki ana pengajian ning prapatan Jatilan, masih akeh ning Jatilan kok. Ya ini ngajene niki ora tambah-tambah. Kula di kelompok pengajian sepuh-sepuh. Sama ini gabul saya 40. Kok betul tambah-tambah nggih Bu, malah kelong. Tapi pun tak usah angger tahun ngarep pengajiane tambah wong loro mati telu. Tahun ngarep tambah telu mati papat. Kalau ngarep tambah papat mati 5. Jadi piye tambah kapan? Karena ngaji waktu tua sing tertolong itu termasuk manusia langka. Yang tua yang banyak ini masih banyak yang muda-muda, alhamdulillah. Sehingga sholatlah di belakang imam sebelum kamu disolati di depan imam. Ya, sholatlah di belakang imam sebelum kamu disolati di depan imam. Nek sholat di belakang imam berarti isih urip, nek disolati di depan imam berarti wis dadi mayit arep milih sendi. Monggo urip kok dadi mayit disolati lho, aman, khusyuk, tawadhu, istiqomah mujud ngalor madhep, ngulon situlate wah, nek ora tau sholat, ya Allah. Rugi besar kita di hadapan Allah. Makanya dulu pernah kami sampaikan, Islam itu agama yang paling mulia. Inna dina indallahi Islam. Nama paling Islam itu dalam istilah kota. Saya pernah menyampaikan di sini waktu bahas masalah sholat kalau tidak salah. Apa Islam? Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad.
Nek pengen selamat yo derek kok dawuh Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan sempurna. Ada mengatakan ora bakal kaya Kanjeng Nabi salatmu, ibadahmu ora bakal kaya Kanjeng Nabi. Nek padha karo Kanjeng Nabi berarti Nabi meneh. Salat Anda tidak akan pernah sama dengan Rasulullah. Kalau ibadah kita sama dengan Rasulullah, ya berarti ada Rasul lagi kan? Gak akan pernah sama, salatnya banyak yang kurang, dosanya kita banyak. Rasul luar biasa. Khusus tawadhu disebabkan ada ulama mengatakan sekian ribu ibadah Rasul, sekian ribu akhlak Rasul, sekian ribu hadis Rasul, ternyata yang paling dijaga keistiqomahannya oleh Rasulullah adalah urusan ibadah yang namanya sholat. Niku sing paling dijogo oleh Kanjeng Nabi. Mari kita mencontoh. Kita baca Iqra, shad fathah so, lam fathah la, to fathah to, so la to. Enak juga. Shad fathah so, lam fathah la, to fathah to, so la to. Mergo umure awake dhewe yo tambah tuwa, sing tuwa sing nggih akeh alhamdulillah. Maka baca Iqra lagi, sin fathah sa, dal fathah da, ro fathah ro, sadar. Gula Jawa dicampur ketan, yen wis do tuwa aja padha petang. Ilang gula Jawa dicampur uyah, yen wis do tuwa ayo sing sregep. Ibadah iwak bandeng apa iwak sepat, percuma ganteng ra tau sholat. Iwak hiu apa iwak kali, percuma ayu ra tau ngaji pisan sholawatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Wetan kali apa kulon kali, tengah-tengah tanduran. Mari saiki ngaji sesuk yo ngaji, ayo nderek para kiai. Lontong tahu apa lontong sate, wong ayu aja galuh wae. Ayo ngaji ben tentrem atine, karo nyawang ganteng ustate. Sego gurih lalapane sambel tomat, jarene sugih tapi ora gelem sholat. Soto babat lalapane sambel terasi, tadi pejabat tapi ora tahu ngaji mengenai pensiun prakajek. Makanya mari kita jaga jamaah yang mulia, biar kita terjaga hidup kita, kerja kita, usaha kita, termasuk apapun, termasuk keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum naron. Kita jaga juga amal ibadah kita kepada Allah, terutama masjid yang menjadi pusat kegiatan Islam, dan masjid utama bersujud, dan sujud berarti kita mengerjakan sholat. Monggo dipun jaga sholat ibu. Yang terakhir kami pesan, dulu barangkali ada sholat yang kurang, ana sing biyen pas nom sholate bering nek kober, karo nek eling angger pas kober kaki orang, eling basan pas eling kaki orang kober. Kadang subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, nisa ketiduran. Maka tolong jaga sholat wajibnya dan mari perbanyak sholat sunnatnya untuk menambah keafdalannya, sekaligus menambal mengganti barangkali dulu ada sholat yang kita tinggalkan, yang kita lupakan, bentang-bentang, minimal kurang khusyuk. Maka sunnat itu menambah keafdalan ibadah wajib kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah yang mulia, semoga yang kami sampaikan untuk menyambut Ramadan di bulan Sya'ban ini dengan banyak zikir, menjaga sholat, menjaga jamaah kita, semoga ada hikmahnya untuk semua jamaah yang mulia. Apabila ada kekurangannya, tentunya saya pribadi mohon maaf yang
sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum